Entah mengapa, Clara merasa begitu malu. Dia pun segera berdiri dan berkata kepada Farel, "Sudahlah, sebaiknya kita tidak usah membahas masalah ini. Cepatlah bangun dan mandi. Ingat, hari ini kita akan keluar." Farel berdiri dan bertanya kepada Clara, "Maaf Clara, tetapi aku tidak mengerti maksudmu. Atau mungkin aku telah melupakan sesuatu. Maksudmu, kita akan keluar kemana?" Sambil merapikan selimut dan bantal, Clara berkata, "Bukankah hari ini jadwal kita akan mengajak ibu untuk check up?" Farel kemudian menepuk keningnya. "Ya Tuhan, aku hampir saja lupa. Untuk kamu mengingatkan hal itu, Clara. Baiklah, aku akan mandi, setelah itu kita berangkat," jawab Farel. Saat Farel hendak melangkahkan kakinya ke kamar mandi, Clara kemudian berkata, "Setelah mandi, kita langsung berangkat. Apakah kita tidak sarapan dulu?" Farel menghentikan langkahnya dan kembali melihat Clara. "Tidak, sebaiknya kita sarapan di luar saja bersama dengan ibumu." Clara mengangguk. Farel kembali melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Setelah mereka siap, Clara dan Farel pergi menjemput ibu Clara di rumahnya dan mengajaknya ke rumah sakit. Ibu Clara sangat bahagia melihat Farel dan juga Clara. Tetapi sampai saat ini, Farel belum benar-benar yakin jika Clara sudah jatuh cinta padanya. Jadi Farel masih bersikap biasa-biasa saja terhadap Clara. Farel tetap menjaga diri agar tidak terlalu dekat dengan Clara, karena Farel takut hal itu akan membuat Clara marah padanya. Sebelum mereka tiba di rumah sakit, Farel dan Clara mengajak ibunya pergi ke sebuah restoran untuk sarapan. Saat tiba di sana, mereka memesan sebuah meja dan duduk di sana. Di saat mereka sedang asik memilih menu makanan, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiri mereka. "Hai Farel, apa kabar? Wah, kamu terlihat semakin muda dan keren saja," kata wanita itu sambil memegang bahu Farel. Farel tersenyum kepada wanita tersebut dan berdiri. "Hai juga, aku baik-baik saja. Kamu sendiri, bagaimana?" Wanita itu mengulurkan tangannya kepada Farel. Untuk menjaga perasaan wanita itu, tentu saja Farel menyambut uluran tangan wanita tersebut. Wanita tersebut berkata, "Ya, beginilah keadaanku sekarang. Aku juga baik-baik saja." Melihat keakraban Farel dan wanita itu, Clara terlihat sangat marah. Namun Clara berusaha untuk tidak memperlihatkan kemarahannya itu kepada Farel dan juga ibunya. "Jadi, seperti ini dia jika dia di luar. Bersamaku saja, dia berani begitu akrab dengan wanita lain. Apalagi jika tidak bersamaku," batin Clara. Tidak lama kemudian wanita itu melihat Clara dan ibunya. "Oh ya, siapa mereka?" kata wanita itu. Farel tersenyum lalu memperkenalkan Clara dan juga ibunya. "Oh ya, kenalkan, ini." Karena Farel terlihat gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan wanita itu. Wanita itu berkata, "Ada apa Farel? Apakah kamu baik-baik saja?" Farel berusaha terlihat biasa-biasa saja dengan tersenyum. "Oh tidak, iya aku baik-baik saja. Kenalkan, dia adalah keponakanku. Maksudku, dia adalah anak dari temanku. Dan wanita ini adalah ibunya," jawab Farel. Wanita itu tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Clara dan juga ibunya.
Oh begitu, kata wanita itu. Mendengar jawaban Farel, Clara semakin marah. Dia tidak menyambut uluran tangan wanita itu. Clara berdiri dan meninggalkan mereka. Mereka semua tampak bingung melihat sikap Clara. Farel dan ibu Clara berlari menyusul Clara, meninggalkan wanita itu sendiri. Ada apa ini? Apa yang salah denganku? Kata wanita itu penuh tanda tanya. Saat Farel dan ibu Clara berhasil mendapatkan Clara, dengan cepat Farel memegang tangan Clara. Ada apa ini Clara? Apa yang terjadi? Clara melepaskan genggaman tangan Farel dengan menarik tangannya dengan kuat. Apa ini? Kamu bertanya padaku ada apa? Kata Clara kesal. Ibu Clara berusaha menenangkan Clara. Iya sayang, Farel dan ibu sungguh tidak mengerti apa yang terjadi denganmu. Kenapa tiba-tiba saja kamu pergi? Clara menarik nafas panjang lalu berkata kepada ibunya, Ibu, dia anggap aku ini siapa? Kenapa dia mengatakan bahwa aku ini keponakannya dan aku ini adalah anak dari temannya? Ibu dengar sendiri kan apa yang dia katakan tadi? Maksud dia apa ibu? Kenapa dia tidak mau mengakui kalau aku ini adalah istrinya? Farah dan ibu Clara saling berpandangan. Ibu Clara lalu berkata, tapi sayang, bukankah ini permintaanmu? Bukannya kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu malu jika mengakui pernikahan kalian di depan semua orang? Mendengar perkataan ibunya, Clara sangat terkejut. Ternyata ibunya pun tahu tentang hal itu. Tetapi karena sudah jatuh cinta kepada Farel, Clara lupa akan perkataannya sendiri. Farel kembali berkata, apa yang dikatakan ibumu itu benar, Clara. Sesungguhnya, tadi aku ingin mengatakannya sebenarnya. Tetapi karena aku teringat dengan permintaanmu, maka aku langsung mengatakan hal itu. Karena aku berpikir, jika aku mengakui bahwa kamu adalah istriku, kamu akan marah padaku. Clara, bukankah hal itu yang kamu inginkan? Karena jika mereka tahu aku adalah suamimu, maka kamu akan merasa malu dan kamu bisa saja marah padaku. Clara tertunduk. Dia tidak mampu berkata apapun. Saat ini dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan perasaannya. Tetapi yang jelas, dia sangat cemburu dengan apa yang dia lihat. Farah dan wanita itu begitu akrab. Dan yang paling menyakitkan baginya, Farah tidak mengakuinya sebagai seorang istri. Clara kemudian duduk di sebuah kursi yang tak jauh darinya. Clara teringat dengan perkataan Adis. Bayangkan saja Clara, jika kamu berada di posisinya, apa yang terjadi denganmu? Ketika dia mengajakmu jalan bersama, lalu dia mengakuimu sebagai pembantunya karena malu menikah denganmu. Bagaimana perasaanmu? Pasti kamu akan merasa sedih, bukan? Maka itulah yang terjadi dengannya. Clara kemudian menangis. Lalu ibunya menghampirinya dan membelai rambut anaknya itu sambil berkata, Clara, maafkan ibu dan juga Farel sayang. Clara menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apapun. Karena dia tahu itu adalah kesalahannya. Farel mendekatinya dan meminta maaf kepada Clara. Setelah itu,
Farel dan Ibu Clara mengajak Clara kembali ke meja mereka untuk makan. Saat itu Clara terlihat tidak begitu menikmati makanannya. Mungkin karena perasaannya masih sedih. Tetapi Ibu Clara terus berusaha untuk menghibur putrinya itu. "Sayang, ayo makanlah. Jika tidak, nanti kamu akan lapar ketika menunggu ibu di rumah sakit," kata Ibu Clara sambil tersenyum. Meskipun begitu sulit untuk menelan makanan yang ada di hadapannya, akhirnya Clara bisa melakukannya demi ibunya. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ketika Ibu Clara melakukan beberapa pemeriksaan, Clara dan Farel terlihat sedang duduk di ruang tunggu. Clara duduk tampak begitu jauh dari Farel. Farel sangat mengerti karena hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka. Saat kembali ke rumah, Clara masih diam 1000 bahasa, tidak mau melihat Farel. "Sebenarnya, aku masih punya beberapa pertanyaan," kata Farel, membuyarkan lamunan Clara yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. Clara diam saja. Farel kembali berkata, "Bagaimana caranya? Tempat tidurku ini basah. Sementara air hujan tidak mungkin sampai di sini. Lalu, apa yang membuat tempat tidurku ini basah sehingga aku harus tidur di lantai? Apa mungkin ada seseorang yang sengaja menyiram air di tempat tidurku ini?" Clara terlihat begitu terkejut mendengar perkataan Farel. Namun Clara tetap berusaha terlihat tenang agar Farel tidak mencurigainya. "Clara, apakah kamu tahu sesuatu? Apakah kamu tahu apa yang membuat tempat tidurku ini basah?" lanjut Farel. Clara semakin bingung harus berkata apa untuk menjawab pertanyaan Farel. Dia hanya tertunduk dan memeluk kedua kakinya. "Ada apa, Clara? Kenapa kamu berkeringat?" kata Farel.